dan juga berkat Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk dapat servis walaupun secara online ya Kak. Bener banget. Nah, sekarang aku mau nyapa temen-temen nih yang udah sama-sama kita di online. Hai Prezi Member. Halo. Nah, servis kali ini kita akan mendengar message dari Tante Eli nih. Ya, jangan lupa kalian siapkan catatan kalian. Jangan sampai kalian kelewatan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Tante Eli. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi kalian supaya kalian bisa fokus sama berjalannya servis kali ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan, kami percaya walaupun kami berada di rumah kami masing-masing tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kemenanganku Tuhan, Kau kemenangan kami Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan nama-Mu ya Allahku. Kami mau memuliakan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
Shalom Youth Frenzy, apa kabar nih kalian semua? Saya berdoa teman-teman Youth Frenzy semua selalu penuh semangat yang menyala-nyala untuk mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kalian. Puji Tuhan, di minggu ini kita berkesempatan untuk memperingati dua buah peristiwa yang memiliki arti sangat penting bagi setiap hidup kekristenan, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam servis kita hari ini tentang apa sih arti Paskah buat kita, buat para anak-anak muda. Tentunya Paskah tidak sekedar hanya tentang sekitar telur atau kelinci Paskah mungkin ya, seperti apa yang ada di image kita waktu kita masih anak-anak. Tapi Paskah itu memiliki makna yang sangat penting, yang sangat besar bagi setiap hidup setiap kita. Ya, sebelum kita mulai hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak teman-teman semua kita akan mengawali dengan berdoa. Bersyukur Tuhan buat saat ini, buat kesempatan Tuhan beri buat kami, untuk kami ada di dalam servis kami Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami untuk kami kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan kami perlu firman, karena firman itu yang menjadi sumber kekuatan kami, firman itu yang menjadi sumber jawaban buat kami, firman itu yang bisa mengajar, mendidik kami, untuk kami boleh lebih mengerti lagi akan setiap arti kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bersyukur buat anugerah Tuhan buat setiap kami Tuhan, bersyukur buat cinta Tuhan buat setiap kami. Dan saat ini kami mau buka hati kami mau dengan penuh konsentrasi, kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau belajar untuk kami mau tangkap dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, seperti kita semua tahu, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setiap manusia itu lahir dia sudah membawa yang namanya tabiat dosa. Kita nggak bisa membanggakan diri kita sombong, aku nggak pernah berbuat dosa. Ya kalau kita mau ingat benar-benar nggak akan ada manusia yang bisa tidak berbuat dosa sama sekali di dalam hidupnya dengan usahanya sendiri ya. Contohnya aja ya, kalau ada anak kecil ya, kita juga pernah kecil gitu ya. Kita kecil, kalau kita punya orang tua, pastinya kalau orang tua yang benar nggak akan ngajarin anaknya untuk berbohong, betul? Ya tapi seorang anak kecil gitu tanpa diajari berbohong pun bisa dia berbohong, betul? Ya kalau kita ingat ya, kita kecil gitu, kadang kita lihat anak kecil mulutnya sudah belepotan ya, ada bekas coklat, tapi kalau terus mamanya tanya, "Hayo, kamu makan permen ya?" Padahal kan mama sudah bilang, "Kamu kan masih batuk, enggak boleh makan permen." Biasanya anak akan jawab apa? Karena dia takut dimarahi, jawabnya enggak gitu ya, enggak dengan polosnya lah. Itu sudah berbohong, padahal nggak ada yang ngajarin bisa berbohong. Ya itu sebagai bukti bahwa di dalam setiap manusia lahir itu sudah ada tabiat dosa di dalam hidupnya. Tetapi kabar baiknya gitu ya, kita nggak akan bisa dengan usaha sendiri untuk kita bebas dari dosa, kita bebas dari akibat dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu dia mau datang di dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, dan dia mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan juga kabar baiknya adalah dia nggak hanya mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit, dia hidup. Dan itu sebagai bukti bahwa segala kuasa maut itu sudah Yesus kalahkan. Dan buat setiap kita yang percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit juga untuk kita secara pribadi, kita menerima dia sebagai juru selamat kita, dikatakan bahwa kita ini juga berhak atas kemenangan yang Tuhan sudah buktikan dengan dia bangkit dari kematian. Itu juga bagian setiap kita. Jadi pastikan setiap diri kita adalah orang-orang yang mempercayai itu, percaya bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit untuk setiap kita. Ya jangan kita menganggap bahwa kita cuma lihat cerita kematian kebangkitan Yesus itu seperti cerita dongeng atau cerita sejarah. Tapi itu adalah kisah yang benar-benar terjadi, dan itu Tuhan lakukan untuk setiap kita. Dan bahkan sejarah pun bisa membuktikan bahwa peristiwa itu ada. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 yang berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus
Tuhan kita. Amin. Kemenangan itu bagian setiap kita. Oleh karena itu, sobat muda jangan pernah mau ditipu oleh intimidasi iblis ya. Khususnya kita anak-anak muda, seringkali kita itu merasa aku ini jadi orang yang gak berdaya, aku gak punya kuasa, aku gak punya kelebihan, atau seringkali kita masih terbelenggu oleh dosa atau kelemahan kita atau masa lalu kita. Ya, hari ini kita harus belajar, kita ingat bahwa Yesus sudah menang. Dia sudah menanggung segala kelemahan kita, dia sudah menanggung segala akibat dosa itu. Dia sudah menanggung mungkin apa yang kita tidak mampu. Dan pastikan bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, kita adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kita mesti ingat bahwa itu semua Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah. Artinya apa? Gratis. Bukan tanpa kita harus berusaha dulu berbuat baik-baik, enggak. Tapi Tuhan datang, kita cuma mau bagi kita yang percaya, mau menerima Dia berikan itu sebagai anugerah. Ya, kalau kita terima hal-hal yang baik sebagai anugerah yang diberikan kepada kita, kalau kita enggak terima atau kita sia-siakan ya, dikatakan bahwa kita ini orang yang apa? Bodoh gitu ya. Kita dapat yang baik ya. Kalau kita ditawari sesuatu yang baik, sesuatu yang cuma-cuma buat kita, yang pasti sangat baik buat kita, dan kita menolak atau kita menerima tapi kita menyia-nyiakan, itu kita dikatakan adalah orang-orang yang bodoh. Kita mau belajar, menjadilah kita ini jadi anak-anak muda yang mengerti anugerah Allah buat kita. Dan di bulan ini di Youth Frenzy kita belajar tentang krisis gitu ya, krisis yang sering terjadi pada anak-anak muda. Minggu lalu kita sudah belajar tentang seringkali anak-anak muda itu punya ketakutan besar gitu ya, ketakutan yang besar, mungkin banyak hal yang bisa melatar belakangi sehingga kita membawa ketakutan itu di dalam hidup kita. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar gitu ya, apa aja sih krisis yang sering dialami anak muda gitu ya. Mungkin kadang kita krisis identitas, ada krisis kepercayaan, mungkin ngalami juga krisis ekonomi. Dan hari ini kita juga akan melihat gitu ya, krisis apa lagi sih yang sering kali terjadi di dalam diri seorang anak muda. Saya akan mengajak teman-teman kita mau melihat gitu ya, sebuah peristiwa sebelum penyaliban Tuhan Yesus itu terjadi. Jadi Tuhan Yesus saat itu adalah 100% manusia. Saat dia ada di dunia, dia manusia. Saat Yesus harus menghadapi penyaliban, itu juga bukan hal yang mudah buat Yesus, hal yang cukup berat buat dia sebagai manusia. Tapi kita akan melihat di dalam peristiwa ini, tapi Yesus belajar untuk dia bisa taat pada kehendak Bapa untuk menyelesaikan rancangan karya keselamatan bagi manusia. Sehingga dia harus disiksa, dia harus disalibkan. Ya, bukan hal yang mudah, tapi dia bisa mengerjakan itu semua buat kita. Kita akan lihat di dalam Alkitab kita di Markus 14 ayat 32 sampai 42. Ya, kita akan lihat peristiwa di Taman Getsemani. Saya akan mulai baca dari ayat ke-32, teman-teman ikuti semua baca dari Alkitab kalian masing-masing. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, berhenti dulu di ayat 34. Kalau lihat kisah ini dikatakan saat itu Yesus itu sangat ketakutan. Dikatakan dia sangat sedih karena dia tahu apa yang akan dihadapi. Dan saat itu dia mengajak ketiga muridnya yang sangat dekat sama Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemani Yesus ya. Dan dikatakan dia perintahnya kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kita baca ayat selanjutnya di ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, kita mau lihat dari peristiwa ini, dari apa yang saat itu murid-murid Yesus lakukan. Ya, menurut kalian karakter apa sih yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus? Ya, saat itu jelas-jelas gitu ya. Yesus itu gurunya sedang ketakutan gitu ya, sedang sedih harus menghadapi hal yang berat di dalam hidupnya. Dia mengajak ketiga murid yang sangat dekat dengan dia untuk menemani, ya, untuk berjaga-jaga. Ya pasti ya, kita kalau dalam pergumulan yang berat gitu ya, kita punya teman, mungkin punya sahabat, pengennya apa sih? Mereka itu dukung kita lah, paling enggak dalam doa gitu ya, ikut berdoa sama kita. Tapi kenyataan yang didapati dikatakan di peristiwa ini, murid-murid Yesus itu tidur. Ya bahkan sudah sempat Tuhan Yesus negur Simon Petrus, dia berdoa lagi, ditinggal tidur lagi gitu ya. Kita hari ini kita akan mau sama-sama lihat dari kisah ini. Ya, seringkali mungkin ini juga yang menjadi krisis bagi kita orang-orang muda. Ya, saya mau melihat yang pertama yaitu tentang krisis ketaatan. Ya, tadi jelas-jelas Tuhan Yesus kasih perintah apa? Dikatakan supaya mereka apa? Tinggal dan berjaga-jagalah, ya. Nggak ada yang namanya orang berjaga-jaga itu sambil tidur ya. Kalau berjaga-jaga pasti harus awas gitu ya, harus siap gitu ya. Dikatakan kita belajar yaitu tentang krisis ketaatan. Ya, murid-murid sudah nggak taat sama Yesus saat itu, dan mungkin itu juga yang sering terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak muda gitu ya. Dan kita mesti belajar bahwa yang namanya ketaatan ya, ketaatan dalam kebenaran ya konteksnya ya, bukan kita taat disuruh melakukan hal yang nggak benar, tapi kalau setiap ketaatan di dalam kebenaran itu pasti akan berbuahkan sesuatu yang manis buat kehidupan kita ke depan. Dan ketidaktaatan itu pasti berbuahkan hal-hal yang tidak baik ya. Teman-teman setuju ya? Saya rasa kita pasti tahu gitu ya, kita setuju gitu ya akan hal ini. Dan firman Tuhan juga jelas mengajar kita di Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Artinya ada upah bagi setiap orang yang taat, ada hal-hal baik buat setiap orang yang taat. Ya, seringkali kita tahu kok gitu, kita ini harus taat, tapi seringkali kita ini masih nggak taat gitu ya. Kita tahu harus taat, tapi seringkali kita rasanya susah gitu buat taat ya. Apa sih yang suka menyebabkan ketidaktaatan itu ya? Satu kata yaitu ego gitu ya, ego gitu. Apa yang menyebabkan kita tidak taat? Kita seringkali kita tidak taat karena apa? Karena kita merasa lebih tahu, kita merasa lebih hebat gitu ya. Ya, seperti contoh ketidaktaatan pertama yang terjadi yaitu di peristiwa Taman Eden. Waktu itu Hawa ya tidak taat karena dia tergoda oleh iblis karena merasa Tuhan itu mungkin salah ya, kasih buah pengetahuan baik dan jahat ini tidak boleh dimakan, tapi iblis bilang kalau makan itu bisa menjadi seperti Allah, bisa punya pengertian ya. Jadi egonya itu yang merasa, loh aku harusnya ini lebih benar ini ya. Ya itu mungkin yang seringkali membuat kita ini tidak taat gitu ya. Dan juga kita biasanya nggak taat karena apa? Kita nggak mau mengorbankan ya, ego lagi tuh ya, nggak mau mengorbankan sesuatu yang menyenangkan buat kita ya. Mungkin contohnya aja gitu ya, kita di rumah gitu ya, kita masih punya orang tua, seringkali orang tua ngasih perintah kita untuk belajar atau mengerjakan mungkin tugas di rumah yang sudah menjadi bagian tugas kita. Tapi buat kita ya, buat anak-anak muda saat ini apa sih hal-hal yang menyenangkan? Mungkin kalau yang cowok-cowok sukanya main game gitu ya, nge-game gitu. Apalagi kalau sudah gamenya online, di pos pun rasanya nggak bisa gitu ya. Atau mungkin yang cewek-cewek suka apa? Oh sukanya nonton drakor, mungkin nonton K-pop gitu ya. Nah, apa yang jadi kesenangannya kita ini
kita lebih kepengen ini yang tak utamakan gitu ya. Walau tahu orang tua kasih perintah, tapi seringkali mungkin kita memberontak, kita nggak taat karena kita lebih mementingkan ego kita ya. Tapi kita belajar, hari ini kita sama-sama belajar adalah penting. Firman Tuhan sudah mengajar kita saat kita taat, kita pasti akan menerima upah, sesuatu yang baik buat hidup kita saat ini hingga ke masa depan kita. Dan kita belajar harus taat ya, pasti yang pertama taat pada Tuhan, taat pada setiap kebenaran Tuhan, dan juga kita belajar juga taat pada setiap otoritas yang Tuhan tempatkan ada di atas kita, baik itu orang tua kita, mungkin guru kita, pembimbing kita, pemimpin kita, ya pembimbing rohani kita, bahkan juga kepada pemerintah. Setiap aturan-aturan kita belajar ya, jangan kita jadi anak-anak muda yang selalu memberontak atau tidak taat ya. Nah, dan yang kedua kita belajar dari kisah murid-murid Yesus itu tadi, bayangkan gitu ya. Yesus dalam keadaan yang takut gitu, tadi sedih sampai bilang dikatakan mau mati rasanya gitu ya. Dia sedang berjuang, bergumul begitu berat ya. Murid-muridnya disuruh menemani, malah ditinggal tidur ya. Jadi kita juga belajar di sini, kita seringkali anak-anak muda itu juga seringkali dikenal sebagai generasi yang cuek gitu ya, nggak punya kepedulian ya, krisis kepedulian itu juga yang seringkali terjadi di dalam hidup anak-anak muda gitu ya. Kita ini beroleh keselamatan dari Tuhan. Yesus mau mati buat kita itu juga karena Allah itu begitu peduli buat kita manusia. Karena tanpa Yesus mati di kayu salib buat kita, setiap kita ini adalah harus menanggung hukuman dosa, kesengsaraan kekal gitu. Tapi karena kepeduliannya Allah buat kita, Yesus itu ada datang untuk menyelamatkan setiap kita. Kita juga belajar sebagai orang-orang sudah menerima kasih Tuhan. Kita belajar untuk jadi orang-orang yang punya kepedulian, punya empati. Jangan jadi anak-anak muda yang cuek gitu ya. Ya urusanku, pokoknya yang aku suka ini ya. Kita mau belajar. Kenapa sih penting bagi kita ini bisa jadi orang yang peduli ya? Karena saat kita peduli ya, mungkin hal yang kecil mungkin kita kerjakan, itu akan sangat berarti bagi orang yang menerimanya. Betul, mungkin kalian juga pernah merasakan saat menerima empati dari orang, saat kita sedih ya, kita itu akan sangat bermakna gitu, mungkin lebih bermakna daripada dikasih uang banyak gitu ya. Mungkin bisa, dan juga maknanya itu mungkin jauh dari yang kita bayangkan atau pikirkan ya. Saya ingat gitu ya, ada sebuah kisah mungkin jadi ada seorang anak gitu, masih umur SMA gitu ya. Dia ada anak ini, dia lihat seorang temannya, bukan teman dekatnya ya, dia cuma tahu gitu. Suatu saat dia lihat temannya ini sedang duduk sendiri, termenung sendiri gitu ya di taman, di bangku taman dia duduk sendiri, mukanya kelihatannya sudah ruwet banget, sedih banget gitu. Dia melihat, udahlah, ya aku juga nggak terlalu kenal sama dia gitu, tapi kok di dalam hatinya itu ada dorongan gitu untuk deketin temennya ini, Awalnya dia merasa, ngapain ya, aku kok susah-susah ya, enak aja, aku bisa aja, aku ke kantin aja, aku seneng-seneng aja gitu. Tapi dorongan itu begitu kuat sampai akhirnya dia deketin anak ini, mulai nyapa. Dia, kamu gimana kabarmu? Kenapa kok kamu wajahmu kok kelihatannya sedih banget gitu? Kok kelihatannya murung? Kamu ini padahal cantik loh, tersenyum, kamu cantik. Pokoknya dia membesarkan hati anak ini. Tiba-tiba temennya ini nangis gitu ya. Tiba-tiba temennya nangis, dia peluk dia nangis, dan akhirnya si anak yang murung ini mencurahkan isi hatinya. Karena ternyata saat itu dia di dalam masa-masa yang berat. Orang tuanya, keluarganya dalam masalah. Orang tuanya hampir cerai gitu ya, dan orang tua sedang ambil keputusan cerai. Dia merasa rasanya hidupku ini tidak ada gunanya, tidak ada yang sayang sama aku, tidak ada yang peduli sama aku. Tapi gara-gara didatangi sama tadi temennya itu yang nggak seberapa kenal, ya dia boleh jadi ingat padahal anak ini tadi sudah kepikiran gitu, rasanya dia mau pulang dari sekolah ini sampai kepikiran, rasanya dia sudah kepengennya bunuh diri gitu ya, karena sudah tidak ada yang peduli, hidupku ini percuma, orang tuaku aja sudah tidak ada yang memikirkan aku gitu. Mereka sibuk dengan dirinya masing-masing ya, tapi berkat kepedulian seseorang ya, dia bisa sadar gitu ya, dia merasa bahwa hidupnya ini berharga masihan gitu. Dan itu loh arti sebuah kepedulian, mungkin jauh ya, mungkin temennya yang tadi cuma datangi itu nggak akan mikir gitu, kalau ternyata teman ini adalah orang yang sudah hampir bunuh diri, nggak akan mikir gitu. Tapi itulah saat kita peduli, ada hal
yang sangat berarti buat orang yang menerima setiap kepedulian kita. Ya, yakinkan bahwa setiap kita belajar untuk kita mau jadi orang-orang yang anak-anak muda yang punya kepedulian. Dan juga kenapa penting kita harus peduli? Kita ini makhluk sosial, artinya kita pun ini butuh orang lain. Suatu saat juga kita ini butuh orang lain juga. Nggak bisa kita terus hidup cuma cuek gitu mikirin diri kita sendiri. Firman Tuhan juga mengingatkan kita ya di Matius 7 ayat 12. Dikatakan ini firman ini perikopnya tentang jalan yang benar. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita belajar ya, kita pun butuh orang lain, kita juga belajar untuk kita mulai peduli ya. Baik di tengah keluarga kita, di tengah teman-teman kita, teman-teman juga mungkin di tengah teman-teman sepelayanan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada ya. Mungkin di jalan pun di orang yang kita nggak seberapa kenal, tapi harus punya yang namanya rasa empati, rasa peduli. Itu kita harus belajar. Kita jangan ikut-ikutan ya. Dunia boleh bilang anak muda itu adalah generasi yang cuek, tapi kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, kita adalah anak-anak muda yang peduli ya. Yang ketiga, kita belajar dari kisah ini juga tentang krisis keimanan. Dikatakan Tuhan menegur murid-muridnya, dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, seringkali kita anak-anak muda itu seringkali kalah dengan yang namanya hawa nafsu daging gitu. Hawa nafsu daging ya, kita tahu sebenarnya firman Tuhan tahu gitu, pernah dengar gitu. Tapi rasanya yang hawa nafsu daging itu yang lebih kuat menarik kita gitu ya. Itu yang kita mesti belajar ya. Kita mesti belajar jangan sampai kita dikatakan kita ini sebagai anak-anak muda yang krisis iman kita ini dalam kondisi krisis atau kondisi yang mengkhawatirkan atau kondisi yang berbahaya. Yaitu kita belajar untuk kita nggak kalah dengan yang namanya hawa nafsu daging. Dan tadi juga dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Kita belajar ya, kadang-kadang anak muda itu suka berdoa enggak ya, banyak yang mungkin doa lagi gitu ya, kadang melihat ngapain sih doa lama-lama itu ya. Ya, kita belajar ya, jangan sampai kita menganggap doa itu tidak penting, karena doa itu sangat penting. Kalau secara krisis gitu ya, dikatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Kalau kita nggak ngerti apa sih itu maksudnya gitu ya, tapi kita belajar bahwa doa itu harus menjadi hal yang penting di dalam hidup kita, karena doa itu harus menjadi sesuatu yang jadi kebutuhan kita, nggak cuma kebutuhan. Maksudnya bukan doa aja pada waktu kita butuh aja, tapi juga jadi kesukaannya kita. Apalagi kalau kita ini ngaku, aku itu cinta Tuhan kok. Ditanya, kamu mengasihi Tuhan Yesus? Ya, pasti kita gampang iya. Tapi apakah buktinya gitu ya? Mungkin teman-teman, di antara teman-teman pasti ada dong yang sudah punya ayang gitu kan ya. Kalau kalian punya orang yang kalian sayangi gitu, orang yang kalian sayang, kuat nggak sih sehari aja nggak ngobrol sama ayang kalian itu? Jangankan sehari gitu ya, rasanya kepinginnya kalau bisa ngobrol terus, kalau bisa semua mau diceritakan ya. Kita kepingin ngobrol, kepingin bisa dengar suaranya lah. Itu loh harusnya kalau kita ini ngakunya kita jadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, ya doa itu juga harus seperti itu. Ingat gitu ya, kalau kita tidak suka berdoa, ingat kalau kita ngakunya cinta Tuhan kayak itu ya. Kalau kita aja dengan orang yang kita kasih, kita kepinginnya selalu ketemu, kita selalu bisa ngobrol ya, nggak cuma kalau kita butuh aja gitu ya. Tapi setiap apapun yang jadi di hati kita ingin kita sampaikan, bahkan mungkin kita kasih ucapan terima kasih, kita kasih pujian lah, itu juga yang seharusnya menjadi kesukaan di dalam hidup setiap kita. Doa adalah hal yang penting, dan firman Tuhan mengatakan bahwa doa itu sangat besar kuasanya ya, dan dikatakan doa itu sangat besar kuasanya bagi siapa ya? Bagi orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang mau melakukan setiap kehendak Tuhan ya. Nanti di Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita belajar gitu ya, jangan kita jadi anak muda yang
krisis iman gitu, tapi kita jadi anak-anak muda yang bisa menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita jangan lagi jadi anak-anak muda yang kalah dengan hawa nafsu, karena kita tahu bahwa Yesus itu sudah menang atas segalanya ya, dan Yesus itu sudah membuktikan ya, dengan dari peristiwa tadi itu yang di Taman Getsemani juga Yesus itu membuktikan dan juga memberikan teladan bagi kita bahwa dia juga yang sudah mengalahkan segala krisis itu. Kalau ngomong tentang krisis ketaatan gitu, Yesus membuktikan bahwa dia bisa taat pada kehendak Bapa sekalipun berat, sekalipun sakit bagi dagingnya sebagai manusia. Dan kalau ngomong tentang krisis kepedulian apalagi gitu ya, Yesus sangat peduli pada keselamatan manusia, makanya dia mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan dikatakan bahwa kalau ngomong tentang krisis iman, bahkan Yesus pun dikatakan di situ ya Pak, Yesus dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Bapa, dan itu yang menjadi sumber kekuatannya ya, hingga ia sanggup menggenapkan karya keselamatan sampai mati di atas kayu salib. Untuk itu saya mengajak buat teman-teman muda semua, kita ini harus apa? Yesus sudah bangkit, kita pun harus apa? Bangkit gitu ya, bangkit, ambil keputusan, bertindak untuk keluar atau menang dari segala belenggu krisis-krisis tersebut gitu. Mungkin banyak krisis anak muda yang bisa terjadi, tapi kita bisa mengalahkan itu saat kita mau apa? Ambil keputusan untuk kita bangkit, kita bertindak untuk kita keluar dan menang atas segala krisis itu ya. Kita harus ingat Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah melepaskan kita dari segala belenggu dosa, segala belenggu kelemahan gitu. Kita pasti mampu kalau kita mau gitu ya. Buktinya apa? Murid-murid Yesus yang dulunya mungkin hidupnya seperti pecundang ya. Kita lihat tadi Yesus dalam kondisi seperti ditinggal tidur oleh murid-muridnya. Tapi saat mereka menjadi saksi bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup buat mereka. Hidup mereka berubah. Kalau kita lihat di kisah firman Tuhan gitu ya. Mereka berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Bahkan di akhir kisah hidupnya juga kita tahu walaupun ada tantangan begitu berat, mereka tetap pegang teguh imannya, mengabarkan Injil sehingga banyak orang boleh mengenal Yesus ya. Itu yang menjadi bagian setiap kita anak-anak muda. Di Yesaya 60 ayat 1 dikatakan yang menjadi tugas setiap kita, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu ya. Setiap kita ya, jangan sia-siakan kematian dan kebangkitan Kristus itu, bangkit menjadi teranglah di tempat di mana Tuhan tempatkan kita berada. Dan saya akan tutup di dalam satu ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin ya. Tugas setiap kita adalah hidup untuk Dia, untuk menjadi terang kemuliaannya. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Kita hidup, kita jadi orang-orang yang sudah terima anugerah ya, terima anugerah yang begitu besar. Kerjakan setiap keselamatan kita, keluar dari segala belenggu krisis apapun yang boleh menjadi stigma krisis anak muda. Tapi kita adalah beda, karena kalau kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, Kau mau taruh firman itu menjadi benih yang terus bertumbuh di dalam hidup kami. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya masa depan yang baik itu yang menjadi bagian setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup di dalam ketaatan. Ajar kami Tuhan hidup dalam kepedulian. Ajar kami Tuhan hidup di dalam iman yang kuat kepada Tuhan. Karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kami. Dan kemenangan itu juga menjadi bagian kami setiap anak-anak muda ini ya Bapak. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah buat setiap anak-anak muda-Mu yang mengikuti servis ini Tuhan, yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Biar anugerah-Mu semakin melimpah, supaya anak-anak ini boleh menjadi terang kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Melalui hidupnya banyak orang boleh mengenal Tuhan, melalui hidupnya banyak orang untuk datang kepada Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya kemenangan itu sudah menjadi bagian setiap kami, dan kami mau terima dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Well, shout out to all tim Presence Worship dan juga Tante Eli yang sudah memberkati servis kita kali ini. Nah, aku ada pengumuman tambahan nih. Tanggal 23 April, Sabtu besok, kita ada ibadah spesial Paskah.
di gereja ini secara onsite. Nah, jangan lupa juga untuk kalian datang di special service kita dengan mendaftarkan diri kalian ya. Dan jangan lupa untuk datang di service kita dengan dress code putih. Jangan lupa ajak teman-teman kalian ya. Nah, aku mau ngingetin juga kalau jangan lupa ikut FJ yang diadakan setiap weekdays jam 7 malam. Okay, that's for today. God bless you!